a'la wa bihamdih. Kawan saya tak itu bacaannya Pak Ustaz. Apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma rabbighfirli. Itu ada banyak bacaan-bacaan. Subuhul qudus rabbul malaikati war ruh. Ada. Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu. Ada. Banyak bacaan-bacaan sujud. Maka kita variasikan dengan bacaan-bacaan yang banyak, menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selama sujud itu jangan sampai ada tak menempel. Ustaz, bagaimana kalau orang pecinya begini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullah. Lalu jangan pula dipotong. Lalu kemudian sujud dia dalam keadaan nempel, sujudnya sah tapi tak afdal. Bedakan antara sah tak sah sama afdal tak afdal. Yang afdal, afdal. Kalau ditutupnya gini sah tapi tak afdal. Makanya kadang anak-anak muda itu saya tengok yang rambutnya panjang ini pas mau sholat dikulit. Kayak Ariel ya. Supaya apa? Supaya nampak kening ke lantai. Jangan pula mentang-mentang gubernur masuk ke dalam masjid Al-Jihad, masa saya tempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Tak batal sholatnya, tak sah. Kecuali sakit. Orang yang sakit duduk di atas kursi, tapi tidak langsung duduk di kursi. Orang yang sakit itu di awal takbirnya tetap tegak. Tegak. Nanti pas ruku baru dia duduk. Dia tak bisa ruku karena tulang belakang ini sudah pakai kabel, sudah pakai baut di belakang. Makanya setiap masuk ke pesawat berbunyi terus detektor. Pak, ikat pinggang udah kubuka, udah tak ada. Kenapa berbunyi? Ini besi. Makanya, tapi tidak dari awal itu dia tegak. Tidak awal itu dia duduk, awal itu tetap dia tegak. Kursi itu kan. Nanti ketika pas mau rukuk baru dia duduk. Allahu Akbar. Setengah. Sujudnya. Katanya Pak Ustaz ini mesti menempel. Terus, itulah maka saya tempelkan ke spring bed. Tak ada itu. Tak betul. Kalau di Mesir disediakan tuh kursi-kursi di belakang. Untuk siapa? Untuk orang yang sakit tetap datang ke masjid, maka dia uzur disediakan di belakang. Dah, lalu kemudian duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 yang dimintanya kepada Allah. Rabbighfirli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, muliakan aku, warfa'ni, angkat derajatku, wajburni warfa'ni warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, beri aku kesehatan, beri aku kebaikan, wa'fu anni, maafkan segala kesalahanku. 8 proposal kita minta pada Allah. Tapi banyak orang tak ingat apa yang dia minta. Allah Maka dalam hati Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis itu sujud sekali lagi. Apakah kaki itu rapat atau renggang? Pak Ustaz Somad, ya, ketika kita sedang sujud, kaki itu rapat atau renggang? Mazhab Hambali rapat. Sekolah ada Ustaz mengajarkan kaki rapat. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i renggang. Karena waktu tegak kaki renggang apa rapat? Renggang. Waktu ruku renggang apa rapat? Renggang. Maka waktu sujud pun renggang juga. Ustaz pakai yang mana? Tengok dulu imamnya pakai celana atau tidak. Kalau imam tuh pakai celana panjang, maka renggangkanlah. Tapi kalau dia pakai kain sarung dan dia cuman maaf cakap pakai celana dalam, maka kalau direnggangkannya nampak pangkal pahanya dari belakang. Itu. Oleh sebab itu maka bagus ditutupnya kalau dia tak pakai celana di dalam. Bagusnya kita kalau pakai jubah atau pakai sarung itu pakailah celana di dalam. Yang celana Pak Haji, celana putih, atau belikan kalau tak ada celana legging ibu pinjam. Nah, waktu mau bangkit dari sujud tegak itu jangan langsung tegak. Ada orang lagi ketika sujud langsung tegak. Allahu Akbar. Bukan begitu. Duduk dulu, namanya jilsatul istirahah. Duduk istirahat. Dari sujud itu duduk dulu. Tapi jangan lama-lama. Langsung tegak. Duduk istirahat. Namanya jilsatul istirahah. Sunnah.
Lalu kemudian waktu mau bangkit itu, wa ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu pada tapak tangan. Rahatihi, tapak tangan. Bertumpu pada tapak tangan. Nah, Allah. Bertumpu pada tapak tangan. Tapi saya tengok Pak Ustaz ada orang yang bertumpu. Itu namanya hadisul ajin. Ajin tukang buat adonan tepung gandum. Ambil tepung gandum dicampur sama minyak samin. Minyak samin itu minyak sapi, tulang sapi yang selalu ada. Saya tengok orang makan tulang sapi disedotnya pakai pipet. Nah, itu dimasak jadilah minyak samin. Orang Arab mencampur minyak samin dengan tepung gandum. Caranya bukan begini, tapi begini. Maka kal ajin, bangkit seperti orang membuat adonan tepung gandum. Kata Imam Al-Ghazali, hadis ini dhaif. Sebetulnya terjadi tashif di situ. Yang betulnya kal ajiz, bukan nun ujungnya. Kal ajin, tukang buat tepung gandum. Kal ajiz, seperti orang yang lemah. Orang yang lemah bertumpunya begini. Tapi saya tak permasalahkan. Saya pribadi kalau bangkit saya pakai begini. Iyalah, itulah. Tapi kalau nampak saya kawan di sebelah saya yang model begini, maka saya tak salahkan. Karena dia pakai pendapat, ada yang berpendapat begitu. Yang saya tak setuju, selesai sholat diajarinya pula saya. Nah, kau tadi salah tuh, gitu deh. Bukan begini, yang betul tuh begini. Nah, tentu kawannya emosi. Ah, ini sama kau, gitu deh. Kita tak mau umat ini berkelahi. Yang bangkit, maka pendapat pertengahan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Begini. Atau begini, atau selain daripada keduanya. Begini atau begini atau selain keduanya. Oke, kalau begitu ada cara lain, ada bisa begini. Atau dia pemain taekwondo begini. Tidak sama sekali pun tak apa. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ini sunnah. Dilaksanakan baik, tak dilaksanakan kurang baik. Mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, enggak. Tapi saya bicarakan secara umum saja tentang gerakan-gerakan yang ada khilafiyah di dalamnya. Yang tidak khilafiyah tak usah kita bahas. Mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah masalahnya. Kita tak usah masalahkan lagi. Selanjutnya tasyahud. 3 jari ditekuk. 1, 2, 3. Ujung telunjuk di atas. Lalu kata dia, ujung telunjuk. Kalau ada ustaz yang mengatakan, buatlah lingkaran. Berarti begini. Nah. Kalau ada ustaz mengatakan, letakkan di pangkal jari. 2 pendapat. Letakkan di pangkal jari, ini maksudnya. Letakkan di ujung, gini maksudnya. Nah, ini turun ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik ketika lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sekali naik, sekali turun. La naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Itu Hambali. Tapi kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Iya, ada kayak gini orang. Tidak usah dipermasalahkan. La tatajawaz basaruhu. Mata tak boleh lewat daripada ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Tak boleh ujung mata, pandangan lewat dari ujung telunjuk. Maka yang ditengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Aku Pak Ustaz sebetulnya mau sholat berjamaah di Masjid Al-Jihad itu, tapi itulah terganggu mataku nengok kawan sebelah bergerak-gerak. Siapa menyuruh nengok telunjuk dia? Kita kan disuruh menengok telunjuk kita. Saya tak pernah terganggu telunjuk orang. Kalau bergerak nampak tutup kan mata. Karena kalau kita tetap menengok,
Kita khawatir terpegangkan kita. Dah. At-tahiyatul war, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alana wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi ibarat makan, kalau fil alamin innaka Hamidum Majid dia salam. Itu ibarat makan ya nasi sama kecap aja. Maka kalau mau ada gulainya, ada rendangnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada buahnya, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta ala bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cukup, tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa lagi? Tambah lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, jangan sampai kau tinggalkan fi duburi sholatik, di akhir sholatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu tutuplah salam. Mohon maaf kalau saya kurang adab membelakangi. Anggap ini makmum, sekarang kiblatnya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat di belakang? Waktu Nabi mengucapkan salam, kami menengok bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak putih? Mana nampak putih? Ustaz hitam. Artinya apa? Salam itu bukan sekedar bukan, tapi nampak dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata saya dipanel lah sama dokter tulang. Saya ustadz, di sebelah saya ini dokter tulang. Tapi bagi jamaah yang tak kenal, disangkanya saya dokter tulang. Tinggal tulang. Jadi kata dokter tulang itu, kita makan karena ada lubang. Ada lubang. Kita bisa minum karena ada lubang. Kita bisa bernapas karena ada lubang. Kita mendengar karena ada lubang. Tulang tak ada lubangnya. Maka bagaimana tulang bisa makan? Kalau banyak digerak-gerakkan. Maka Allah menyuruh kita banyak menggerakkan tulang leher supaya dia bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masuk masjid, tahiyatul masjid. Habis itu qobliyah, habis itu ba'diyah. Solatnya berapa kali sudah bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka leher umat Islam, leher yang paling sehat, selamat dari pengapuran tulang leher. Gali tanah, nampak kulit kerang pegang. Hampir berkunang-kunang saya tadi. Gali tanah, nampaklah kulit kerang. Lalu kulit kurang ini kita pijitkan, kita pencetkan, hancur. Kenapa? Karena kena pengapuran. Makanya tulang leher ini bisa terjadi kena pengapuran. Caranya biar tidak kena pengapuran, banyak bergerak. Itulah mengapa hari Kamis pagi di kantor-kantor dinas ada senam pagi. Teng, 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 teng. Banyaklah pegawai-pegawai ini ikut senam, bukan makin sehat, lehernya tak bergerak, biji matanya bergerak, menengok instruktur senam. Oleh sebab itu maka orang Islam tak usahlah diajari masalah mengajar itik berenang, menggarami air laut. Orang Islam tak usah diajari masalah senam. Belum lagi terbit matahari, dia sudah menggerakkan lehernya berapa kali? 8 rakaat kali 2, 16 kali dia gerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tulang-tulang sendi. Bagaimana cara menggerak-gerakkan tulang sendi? Angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 360 tulang sendi mesti kau gerakkan. Kalau tak kau gerakkan, kau tak bersedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Tapi kalau kau buat 2 rakaat, kau sudah bersedekah dengan tulang sendi. Apa dia? Solat duha di waktu pagi 2 rakaat. Orang Islam
bersih. Memang gayanya pakai koko, pakai sarung, pakai sorban, pakai peci, kumal, tapi bersih. Yang satu lagi enggak, pakai jas, pakai dasi, tapi tak bersunat. Tak percaya kok. Inilah masalahnya. Nanti video ini diupload di YouTube. Yang tak bersunat nonton. Nanti dia sakit hati. Begitu Ustaz Somad bilang, yang tak bersunat. Sakit hati. Lalu nulis di internet, Abdul Somad anti kebinekaan. Ya ilaha illallah. Yang salah siapa? Kenapa kau dengar pengajian kami di masjid? Kalau kau mau masuklah ke masjid.